Sementara itu sejumlah pembeli dan pelaku usaha jual beli pakaian bekas mengaku kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta membatasi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski impor pakaian bekas akan dilarang, namun kawasan Pasar Senen yang menjual baju impor bekas masih ramai dikunjungi pembeli. Pedagang dan pembeli mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan impor baju bekas. Menurut mereka, larangan impor akan membuat pilihan pakaian murah semakin sempit dan memberatkan konsumen berdaya beli rendah. Mereka berharap agar larangan tersebut dibatalkan supaya tetap bisa berjualan. Cekak anggaran, ongkos dinaikkan. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta jadi Rp5.000. Kondisi ini karena Pemprov Jakarta kesulitan menutupi biaya operasional bus Transjakarta. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mobil terperosok akibat jalan berbeda ketinggian di Penjaringan Jakarta Utara. Karena meresahkan warga dan pengendara, Gubernur Pramono Anung memeriksa kondisi jalan bermasalah yang dibangun dari dana CSR perusahaan. Jalan tinggi sebelah di Kaliduri Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara kerap makan korban. Dalam sebulan, belasan mobil terperosok saat melewati jalan ini. Jalan sepanjang 300 meter ini, satu lajur lebih tinggi sudah dicor, sementara lajur sebelahnya jauh lebih rendah. Tidak ada pembatas apapun di antara kedua lajur hingga membahayakan pengendara yang melintas. Keresahan warga soal kondisi jalan beda tinggi akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pagi tadi, Pramono Anung langsung mengecek kondisi jalan. Meski hanya sebentar berada di lokasi, Pramono Anung berjanji akan segera mencari solusi atas masalah ini. Sebelumnya Pramono Anung menyebut persoalan beda tinggi jalan di Penjaringan Jakarta Utara akibat proyek mangkrak yang dikerjakan perusahaan. Jalan penghubung Teluk Gong dan Pluit itu dibangun dengan dana CSR perusahaan pada 2016 di era Gubernur Ahok. Namun setelah Ahok lengser, perbaikan jalan tidak dilanjutkan. Bisa nggak pernah data, Pak? Kan tadi asetnya Bina Marga, Pak? Ya, aset di kita. Karena pada saat itu semua jalan banyak dikerjakan oleh pihak swasta. Jadi kami baru akan cek ini merupakan kewajiban apa, CSR atau bentuk apa lainnya. Meski bukan dibangun oleh APBD, warga berharap proyek jalan ini bisa dilanjutkan agar tidak terus-menerus memakan korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menyerukan pentingnya keberanian dunia untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian sejati. Seruan itu disampaikan dalam pidatonya di Forum International Meeting for Peace di Roma, Italia. Dalam pidatonya, Yusuf Kala menegaskan hanya perdamaian dan bukan perang yang dapat menjamin masa depan umat manusia. JK juga menyoroti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi di Gaza, di mana ia menilai dunia belum sepenuhnya belajar dari sejarah. JK mengingatkan tantangan perang modern kini melibatkan aktor non-negara dan penyalahgunaan teknologi komunikasi, di mana penyebaran kebencian dan hoaks di dunia digital telah menjadi bahan bakar konflik global. Only peace, not war, can tell the beauty of culture. There are quotations to say that the end of war is
is peace, but the end of peace is war. That's why we should talking about how to make peace. Lagi-lagi Malaysia membuat heboh karena salah menyebut nama Presiden Prabowo Subianto menjadi Joko Widodo dalam KTT ke-47 ASEAN. Presiden Prabowo menunjukkan kehangatan diplomasi dengan Brunei Darussalam dengan menggandeng tangan Sultan Hassanal Bolkiah. Lidah memang tak bertulang. Bahkan dalam momen resmi KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, stasiun TV RTM keliru menyebut nama Presiden Indonesia saat tiba di forum pertemuan. Komentator dari stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia ini menyebut sosok Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Joko Widodo. Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Menyadari kesalahannya, pihak RTM langsung menyampaikan permintaan maaf mereka. Selain itu, RTM juga mengambil tindakan atas kesalahan yang telah mereka buat. Masih dalam suasana keakraban KTT ke-47 ASEAN, kehangatan hubungan antara Brunei Darussalam dan Indonesia ditunjukkan Presiden Prabowo pada Sultan Hassanal Bolkiah. Usai sesi foto bersama pemimpin negara ASEAN di panggung pleno KTT, Prabowo yang berdiri di sebelah Sultan Hassanal Bolkiah menggenggam tangan Sultan sampai anak tangga terakhir. Dilaporkan sebelumnya, Sultan Brunei sempat terjatuh ketika menghadiri acara perguruan tinggi beberapa waktu lalu. KTT ASEAN digelar dari tanggal 26 hingga 28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. KTT kali ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsina. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti pada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews